Apa itu, saudara? Ih, astagfirullahaladzim. Ada Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, tenang. Ya Allah. Iya lo dicekik loh. Wahai makhluk. Kenapa Anda seperti ini, ha? Sepertinya lagi pada ngobrol-ngobrol tuh. Iya. Oh iya. Coba kali ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dik. Bu Kokom. Oh, Masya Allah. Ini siapa? Ini adik saya. Oh, adiknya jenengan. Oh, Mas Heri. Oh iya. Iya. Permisi ya, Mas. Iya, permisi. Loh itu kok jenengan kok pucat banget sih? Ya Allah. Iya, duduk dulu. Gimana itu ceritanya? Jadi gini Mas, udah beberapa hari perut saya itu sakit banget. Oh, perutnya jenengan. Kenapa Rasanya kalau boleh nggak tahu? enak banget. Alhamdulillah. Jadi saya ini beberapa hari itu sering didatengin almarhum adik saya. Oh, almarhum adiknya jenengan. Adik saya yang ketiga. Oh, adiknya Heri. berarti ada lagi Ya, sebelumnya. Kami ini 3 bersaudara. Ini Oh, adik saya yang kedua kedua, terus ada lagi satu yang sudah yang meninggal. Dia Gimana meninggal itu? itu karena disantet. Meninggal karena disantet. Jadi tiap hari itu dia sering datengin Mm-mm. ke rumah inilah. Jadi saya nggak bisa tidur, kadang lewat Oh. mimpi. Gitu. Iya, Nah, itu kalau boleh tahu didatanginya apa, dalam bentuk wujud adiknya jenengan atau dalam bentuk lain itu? dan bentuk lain Mas. Oh, bentuk apa itu kalau boleh tahu? Pocong. Pocong. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya benar itu, Mas. Iya Mas, saya sendiri juga kan kemarin lagi kerja di luar kota, Oh. ditelepon sama Mbak Yu saya ini Mbak. Oh. Iya, soalnya saya bingung mau minta tolong sama Mm-mm. siapa lagi, jadi saya nyoba Telepon bisa adiknya jenengan, Iya. suruh pulang dulu gitu. Oh, tapi kalau jenengan, Mas, apakah pernah diganggu juga seperti Iya, Mbak Kayun ya? saya Saya juga Mas, ini Oh, juga. saya kan kebetulan kerja di luar kota, cuma sering dimimpiin sama adik saya. Oh, dimimpiin sama adiknya jenengan. Tapi alhamdulillah Masnya nggak kenapa-kenapa ya. Saya problem enggak Mas? Oh, tapi yang Iya, kena tapi Mbak saya Kayunnya perutnya sakit. sakit itu. Nah, ini kalau boleh tahu, Mas, kalau boleh tahu ini ya, dulunya ini adiknya jenengan itu sebelum meninggal kan memang disantet ya. Itu kalau boleh tahu permasalahannya apa itu? Itu dulu kan adik saya kan kerja di luar kota Mas. Heeh. Dia kayak nggak seneng sama temennya, itu nggak seneng kalau dia lebih disuka sama bosnya. Oh, nggak seneng Iya. gitu. Jadi Terus, kemungkinan disantet itu Mas. oh kemungkinan Sama disantet. temennya, iya. Ya Allah. Untuk merebut posisi Merebut gitu. posisi, ya betul. Ya Allah, kok sampai setega Iya, itu ya. kejam sekali seperti itu. Ya kurang lebih dari permasalahannya seperti itu ya Mas ya. Tapi nanti coba kita cari tahu benar atau tidaknya begitu ya Mas ya. Soalnya kan ini sudah imbasnya ke keluarga. Ini termasuknya Mbak Kayunya jenengan juga kena. Ya saya takutin kalau misal Mbak Kayunya jenengan kena, nanti jenengan juga ikut kena begitu Iya, Mas. makanya saya minta tolong ke Mas Hendri. Oke. Nah, ini juga saya ingin Disempurnakan lah. Oke, siap. Ini juga saya ingin bertanya, itu kalau boleh tahu apakah meninggalnya di sini adiknya jenengan? Waktu meninggalnya di sini, terus dikuburnya di sekitaran sini, dekat sini, pemakaman sini. Oh, begitu. Kalau boleh tahu nama adik yang bontot itu almarhum siapa? Tri. Oh, Mas Tri. Oh, ini berarti belum lama meninggalnya. Belum, Ada berapa bulan itu kalau boleh tahu, Bu? sekitar 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulannya nggak lama ya, Dik? Iya, nggak lama. Iya. Tapi ini mbaknya ini udah benar-benar pucat banget, Iya, terus Dik. perut kerasa sakit. Sakit banget. Itu sakitnya apa? Gimana itu? Tertusuk Iya, atau kayak ditusuk-tusuk, terus makan juga nggak enak. makan nggak enak? Udah dicek ke medis apa belum? Udah, tapi katanya nggak ada apa-apa, Nggak ada normal. apa-apa. Iya. Oh, masih juga bantu Mbak Kayunya jenengan juga Iya. untuk mengecek. Bingung gimana Mas, ke medis nggak bisa. Oh iya. Makanya minta tolong ke Mas Hendri. Oke. Gimana baiknya Mas?
Oke, siap. Insya Allah nanti kita cari solusinya begitu Mas. Lagi pula dari Mbah Kayung jenengan sepertinya sudah sangat parah ini. Iya. Yang saya takutin nasibnya seperti adiknya jenengan. Mohon maaf. Ya terang-terangan saja biar nggak ada yang gak enak gitu kan. Tapi insya Allah saya juga akan membantu jenengan Mbak untuk menetralisir tubuhnya jenengan terlebih dahulu. Kemungkinan juga ini arwah adiknya jenengan juga masih berada di sini. Berarti benar dalam bentuk pocong itu ya. Iya Mas. Tapi wajahnya wajah adiknya jenengan. Iya. Iya. Oh, besar kemungkinan ini maksudnya. Iya, Ndrik. Kalau menurut saya ini Mas ya, mungkin adiknya jenengan itu minta ditenangkan karena matinya itu dalam kondisi disantet. Iya, betul. Iya. Jadi Karena saya juga mungkin seperti masih itu, belum Mas. tenang sih. Oh, dari feelingan jenengan juga Iya. seperti itu. Ya, nanti coba kita cari, coba saya bantu untuk menetralisir Mbak Kayunya jenengan terlebih dahulu. Iya, coba sini. Pegang, pegang ya. Siap. Perut kerasa sakit banget ya, Mbak. Udah berapa lama ini kalau boleh tahu, Mbak? Sekitar 1 mingguan lah. 1 mingguan. Astagfirullahaladzim. Berarti Mas ini sudah di sini sekitar 1 mingguan juga ya, Mas? Saya baru pulang tadi pagi Mas Baru sampai ditelepon. Oh, baru ditelepon kemarin. telepon. Soalnya Iya, saya iya. udah bingung Mas. Ya sudah, coba ini saya bantu netralisir dulu ya. Saya mau di sini, Pak ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Mbak? Akhirnya sudah membaik ini, Ndrik. Ya Allah, Alhamdulillah. udah nggak sakit lagi. Udah Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hendrik. Iya, Makasih, Mas sama-sama. Hendrik. Sama-sama, Saya Mas. mungkin Mbak saya. Mas, ya Allah. Iya, alhamdulillah Bener hilang sakitnya Mas. hilang karena ini bukan sakit medis sebenarnya, Iya, Mas. karena gangguan makhluk Aslinya lain. non medis itu, Mbak. Iya, betul. Yang menyebabkan mbaknya itu kerasanya sakitnya itu benar-benar luar biasa. Dan dicek juga dari segi medis pun tidak akan ketemu. Ya karena itu kiriman santet. Jadi imbasnya itu ke keluarga juga. Nah, di sini saya juga mohon izin, Mas, karena di sini juga belum selesai semua ya. Jadi saya coba untuk mengecek semuanya di sini. Iya Mas. Terutama adanya jenengan juga masih suka meneror jenengan. Iya. Nah, ini saya juga yang bertanya ini. Sebelumnya, apakah mbaknya ini di rumah ini selain diteror adanya jenengan, apakah ada teror lain seperti makhluk ataupun ada suara gitu? Ada banyak. Apa itu kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu salah satunya bagaimana itu? Ada Wujud makhluknya gitu. gede lah. Kayak genderuwo. Iya. Hitam berarti. Oh iya. Oh, Mungkin begitu. genderuwo gitu, Ndrik. Iya, besar kemungkinan genderuwo gitu. Iya, selalu mengganggu itu. Ih, Jadinya rasanya itu ya ampun udah gak nyaman lah Mas. ada suara gereman Bentar, ini. Bu. Ini saya sama Hendrik sudah merasakan suara, Bu. Ada suara kan benar ya? Iya, saya juga dengar sekali, Ndrik. Coba kita cek ke belakang gitu. Iya. Ah, Oh, ini nggih, Bu, kita cek. Dari suaranya di belakang ini, Ndrik. kurang lebih dari sekitaran sini loh Iya. tadi. Ini kalau boleh tahu, Bu, kamarnya siapa ini, Bu? Bekas siapa? Almarhum ya? Adik, iya adik saya yang Oh, Adiknya. coba saya mohon izin masuk ya, Bu ya. Ibu mohon ibunya tunggu di sini dulu ya. Iya. Nggak dikunci sih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersih rupanya loh. Iya, Ndrik. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Ndrik? Jangan-jangan ini arwah adiknya ini. Astagfirullahaladzim. Ada apa itu, saudara? Ih, Astagfirullahaladzim. ada ularnya. Amit-amit cabang bayi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. La haula wa la quwata illa billahil azim. Jadi seperti ini perwujudannya. Ya Allah. Assalamualaikum, Dek. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mbak. Mas, Oke, istighfar. Istighfar, Tenang, istighfar. tenang. Iya, iya, iya. Ini bener adik sampean. Ini adik saya Mas, terima Mas. Astagfirullahaladzim. Benar ini. Adiknya jenengan. Mas, iya Mas, ini adik saya Mas, terima Ya Mas. Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Baiklah, kami akan menolong diri Anda. Sepertinya dia kesakitan, Ndrik. Iya, tapi lihat itu, saudara. Ya Allah. Ada
bulatnya itu. Iya, panas sekali itu, Hendrik. Baiklah, kami akan menolong jenengan. Ya, mohon Anda ini tenang terlebih dahulu. Kami akan membantu dari Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wih, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini, Mbak. Ya Allah, Mas, ya sini, Mas. Jangan mendekat. Ini Mas kayaknya genderuwo yang sering datang ke sini Mas. Oh, ini, Mbak. Ini Ya Allah. Kayaknya ini yang udah bunuh adik saya deh Mas. ya udah bunuh adiknya jenengan. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Oke. Besar kemungkinan kayaknya mbaknya ini sedang diincar. Iya, Ya. Hendrik. Jadi Mbak Kokom tunggu di sini terlebih dahulu. Coba kita interaksi dengan makhluk ini. Assalamualaikum. Kenapa Anda seketika mewujudkan diri di hadapan mereka? Waduh, ini tadi arwahnya menghilang ini. Iya, Hendrik, gak ada. Gara-gara makhluk ini soalnya. Padahal kita ingin berinteraksi tadi tuh. Bukankah Anda yang sudah ikut campur dengan urusan kami di sini? Astagfirullahaladzim. Saya kunci dulu diri Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, Mas Yudi. Tidak akan, karena Anda sudah menghalangi kami. Dan tujuan kami itu hanya ingin menyempurnakan almarhum dari adiknya Mbak Kokom. Oke, Mas Budi siap ya? Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dirimu tak usah menghalangiku untuk karena diriku yang menyerang manusia itu. Menyerang siapa maksud Anda? Tentunya mereka yang di belakangmu. Oh, ingin menyerang mereka. Kenapa? Apakah karena tadi Anda merasakan bahwa Mbak Kokom ini sudah sembuh? Jadi Anda tidak terima dengan kehadiran kami di sini. Tentu saja, makanya diriku memberanikan diri untuk bertemu denganmu. Oh, baiklah. Begini, mohon maaf. Ini urusan umat manusia dan kami juga harus membantu mereka. Sedangkan Anda sudah mengusik mereka. Jadi mau tidak mau kami harus turun tangan. Sudahlah, tidak usah menghalangiku untuk menyakiti mereka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu dharma wijaya. Allahu Akbar. Mengapa kau mengikatku seperti ini? Sengaja. Karena Anda ingin menyerang mereka. Jika tidak mengikat Anda, maka Anda dengan mudah menyerang Mbak Kokom dan juga Mas Heri. Memang diriku sengaja ingin menyakiti mereka dan selalu mengganggu mereka setiap hari. Mengapa kau datang kemari? Ya, kami ini diundang oleh mereka. Dan kami memang tujuan untuk membantu mereka. Jadi, makhluk-makhluk seperti kalian, alangkah baiknya tidak usah mengusik kehidupan dari Mbak Kokom dan juga Mas Heri. Terutama almarhum adiknya yang sudah meninggal. Sepertinya dia itu belum tenang karena besar kemungkinan santet yang ada di dalam tubuhnya itu masih belum diambil. Jadi dia itu selalu mewujudkan diri di hadapan kakak-kakaknya seperti meminta tolong untuk dikeluarkan santet tersebut. Percuma saja dia membantu mereka untuk menyempurnakan adik yang sudah meninggal. Kenapa? Karena santet itu tidak mudah untuk dilepaskan dari tubuhnya. Kalau boleh tahu, berarti yang sudah mengirimkan santet kepada almarhum adiknya mereka ini apa? Siapa kalau boleh tahu? Kau tak perlu tahu siapa dia, sedangkan diriku saja belum tahu siapa orangnya. Jika Anda belum tahu siapa orangnya, lantas Anda ini diperintah oleh siapa? Tentu saja junjunganku. Lah, junjungan Anda itu siapa? Kau tak perlu tahu siapa dia. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Kami datang ke sini untuk mencari informasi dari diri Anda juga loh. Ya sudah, jika Anda tidak ingin memberitahu, maka akan saya gunakan cara paksa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai batu dharma wijaya. Allahu Akbar. Baiklah, cukup untuk menyerangku. Akan kukatakan yang sebenarnya cukup. Ampuni aku. Baiklah, akan aku katakan. Silakan. Sebenarnya yang telah menugaskanku untuk mengganggu mereka
adalah rekan dari adiknya yang sudah meninggal. Kalau boleh tahu, apakah permasalahan itu karena suatu jabatan? Tentu saja, karena yang menyuruhku ingin menggantikan dudukannya. Menggantikan kedudukan dari adiknya mereka, yaitu si almarhum Mas Tri. Benar begitu? Iya, Namun caranya jangan seperti ini dong. Karena mungkin saja dari adiknya mereka ini itu bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, yang membuat dia itu disegani oleh bosnya. Kenapa harus rekannya itu iri sehingga dia itu dengan cara apapun harus dilakukan supaya Mas Tri itu tersingkir dari bosnya. Ya Allah, itu sudah benar-benar salah sekali loh. maka dari itu, bila mana adiknya sudah tiada, maka dudukannya akan dimiliki oleh tuanku. Astagfirullah. Dan itu sudah terjadi. Tetapi saat itu akan bertimbal balik kepada keluarganya. Maksudnya keluarga mereka ya, yaitu Mbak Kokom dan juga Mas Heri. Tentu saja. Ya Allah, padahal mereka hanya bekerja mencari uang halal. Tetapi bukan diriku yang menyakiti mereka, melainkan makhluk lain. Makhluk lain. Lantas Anda ini diperintahkan untuk apa? Hanya untuk mengganggu mereka supaya tidak tenang di rumah ini. Oh, supaya tidak tenang. Kalau boleh tahu siapa makhluk lain itu? Dia berjubah hitam. Oh, berjubah hitam. Begitu rupanya. Wahai makhluk. Allah Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Malah sudah lebur dengan sendirinya. Aduh. Coba sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Ayo bangun Mas Yudi. Bangun. Waduh, malah makhluk tadi sudah dileburkan lebih dulu. Iya, tadi dia itu sedang memberikan informasi. Kemudian sepertinya ada yang tidak terima. Karena informasinya itu sudah diketahui oleh kita. Dan dibocori oleh dirinya. Makhluk itu dileburkan. Wah. Iya. Besar kemungkinan dirinya itu mendengarnya. Dan ini mungkin ada campur tangannya juga sama bangsa manusia. Iya. Ya sudah, coba kita cari tahu. Coba kita masuk ke dalam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, tenang. Ya Allah. Iya lo, dicekik lo. Wahai makhluk. Kenapa Anda seperti ini, ha? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yudi, tarik ya Mas ya. Allah Akbar. Tarik itu, cepat. Oke. Iya. Saya kunci dulu dari Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Berani-beraninya Anda menyerang Mbak Kokom. Mbak Kokom, sebentar Mbak Kokom. Sini Mbak Kokom. Sakit ya Mbak? Coba sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Saya pagari sekalian saja. Bismillah. Siapa kami? Kami tentu diundang oleh Mbak Kokom ke sini. Jangan harap kalian bisa itu masuk surga ini. Insya Allah kami bisa. Karena tujuan kami ini untuk kemaslahatan umat manusia. Dan diri Anda sudah semena-mena menyerang mereka, yang dimana mereka ini tidak tahu apa-apa tentang hal goib. Anda sudah sangat keterlaluan sekali. Astagfirullahaladzim. Sekarang begini saja. Saya akan mengorek informasi dari diri Anda terkait semua yang terjadi di sini. Dan juga Anda saat ini tentu tidak akan bisa kabur di hadapan kami. Silakan kalau bisa. Mas Yudi siap ya? Siap. Jangan harap kau bisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Berani sekali dirimu mencampuri apa yang sedang kulakukan pada mereka. Mamanya kenapa? Hah? Tentunya diriku yang akan menyakiti mereka sekaligus seperti apa yang dirasakan oleh adik mereka. Astagfirullahaladzim, ternyata ini ulah dari diri Anda. Lantas siapa yang tadi sudah meleburkan salah satu makhluk yang saat itu kami sedang mengorek informasi? Tentunya diriku yang telah meleburkan dia. Wah, segiji ini. Karena dia mengucapkan nama diriku. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. ternyata dirimu kuat sekali. Kami hanyalah manusia biasa. Kami hanyalah manusia yang lemah. Dan sekali dirimu mencampuri apa yang sedang kulakukan. Bukan bermaksud untuk mencampuri, tapi karena Anda sudah ikut campur terlebih dahulu dengan urusan umat manusia. Jadi mau tidak mau kami juga harus membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, yang dimana mereka ini diganggu oleh makhluk-makhluk seperti kalian. Terutama adiknya itu yang sudah tidak tenang terkait diri Anda juga. Memang itu ulahku. Itulah Anda rupanya. Diriku yang telah memasuki perutnya semacam santet. Santet apa? Berupa apa itu kalau boleh tahu? Aku Oh, paku. karena diriku hanya ditugaskan. Dan selanjutnya mereka. Ya Allah. Selanjutnya mereka ini benar-benar tidak baik, saudara, sebenarnya. Kemudian saya ingin bertanya, berarti dia itu almarhum dari adiknya Mbak Kokom dan Mas Heri, yaitu Mas Tri, matinya dalam keadaan ada paku di dalam perutnya. Tentu saja. Memang diriku yang menaruh paku itu ke dalam perutnya. Sehingga dia meninggal. Dan sampai saat ini pun arwahnya tidak tenang. Dan perutnya itu diisi ketika membusuk akan mengeluarkan suatu ulat. Begitu. Ternyata aku sudah mau tahu semuanya. Iya, kami sudah mengetahui semuanya, semua permasalahan yang disebabkan oleh kalian. Iya. Dan kami sudah sempat bertemu, maka dari itu kami sudah mengetahuinya. Memang benar. Semua itu atas dasar ulahku. Karena diriku diperintahkan. Sekeji itu Anda dengan umat manusia. Anda sudah membuat mereka dalam kesengsaraan. Dan Anda sudah membunuh adik mereka. Yang dimana adik mereka itu hanya sedang bekerja, mencari uang halal, mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri. Namun dengan adanya kalian ini sudah mencoba merusak hubungan mereka dan mencoba untuk mengubah takdir. Itu benar-benar tidak baik. Sudahlah. Kau tidak usah bertanya kepada diriku. Karena diriku hanya ingin melukai para bangsa manusia yang diperintahkan oleh junjunganku. Justru bila mana diri sudah sesak itu, diriku bisa saja membunuhmu. Sudah kami katakan, kami itu tidak sakti. Lalu, apa yang kau pakai itu di tanganmu? Maksud Anda ini? Iya, apa itu? Ini adalah batu Dharma Wijaya. Apa itu yang bisa membuat kuat dan melemahkan seperti ini? Insya Allah, karena semua kekuatan itu adalah milik Yang Maha Kuasa. Dan kami diamanahkan batu Dharma Wijaya ini kepada beliau, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyai Roro Kidul? Sejak kapan kamu bertemu dengannya? Kami sudah bertemu beberapa minggu yang lalu dan beliau mengamanahkan kita batu ini untuk disebarluaskan kepada yang membutuhkan. Nah, ampun saya, manusia. Angkat kepala Anda. Kanjeng Ratu, ampun saya. Angkat kepala Anda. Jika Anda meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada kami. Saya hanya diperintahkan oleh para bangsa manusia. Ya sudah,
Tenang saja. Iya, saya tahu Anda itu diperintahkan oleh bangsa manusia. Kalau Anda ingin meminta ampun ataupun meminta maaflah kepada yang sudah mengganggu diri Anda dan juga meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Apa diriku harus memberikan fakta kepada yang menyuruhku dan akan kusadar dia? Jangan. Anda jangan menyantet dirinya. Jika Anda bisa, saya ingin Anda itu mencoba untuk menyadarkan dirinya. Hanya itu saja. Namun dengan cara baik-baik. Begitu. Baiklah, akan aku turuti apa yang ibu katakan. Baiklah, saya akan memberikan energi batu Dharma Wijaya ini. Namun ada persyaratannya. Jika Anda itu menggunakannya untuk yang tidak-tidak, maka justru Anda akan lebur dengan sendirinya. Yang Apa terpenting, persyaratannya? yaitu persyaratannya. Jika Anda menggunakan energi batu Dharma Wijaya ini untuk yang tidak-tidak, maka Anda itu akan lebur dengan sendirinya. Baiklah, jadi kita akan melanggar apa yang kau katakan dan akan aku coba. Baiklah, jika seperti itu. Namun saya hapus terlebih dahulu hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, cabutlah hubungan makhluk ini dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Dan diriku memang sudah bersalah, telah membunuh adik mereka. Ya sudah, tidak apa-apa. Jika Anda sudah merasakan bersalah, berarti Anda itu sudah mendekati kata tobat. Dan sekarang saya akan membimbing diri Anda untuk mengetahui apa itu tobat. Bagaimana? Apa itu? Tentunya untuk menjadi makhluk yang lebih baik dan menuju ke jalan yang lebih benar. Dan jangan menjunjung kesombongan ataupun kekuatan hanya demi hawa nafsu diri Anda sendiri. Namun bantulah umat manusia dari gangguan-gangguan jin. Begitu. Karena Anda ini adalah bangsa jin, maka Anda itu bisa untuk menghalangi bangsa-bangsa jin yang lain yang mencoba untuk menghasut umat manusia. Itu sudah termasuk lebih bagus. Baiklah, diriku sudah mengerti apa yang kau katakan. Dan diriku akan menasihati para makhluk yang mengganggu para bangsa manusia. Alhamdulillah. Untuk berbuat jahat pada mereka. Alhamdulillah. Justru saya sangat senang. Berarti Anda itu mengikuti jejak kami. Namun dengan cara yang berbeda, karena Anda itu bangsa jin dan kami bangsa manusia. Baiklah, seperti ini saja. Saya mohon kepada diri Anda, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Akan aku coba ucapkan saja. Baiklah, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minas Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan. Gimana? Anda sudah tenang? Benar, perkataanmu itu bisa dipercaya. Diriku sudah merasakan itu dan diriku merasakan ketenangan. Alhamdulillah, jika Anda sudah merasakan ketenangan, saya juga sangat senang mendengarnya. Dan begini, sekarang Anda saya tugaskan untuk mengingatkan Tuhan Anda supaya tidak melakukan hal seperti ini lagi. Baiklah, pesanmu akan kusampaikan pada dia. Saya berikan terlebih dahulu energi batu Dharma Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Terima kasih. Kamu sudah membagi energi dari batu itu. Sama-sama, lakukan dengan bijak. Dan jika Anda mengganggu umat manusia, Anda akan terkena batunya sendiri. Baiklah, diri tidak akan melanggarnya.
Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Saya tunggu kabar dari Anda. Baiklah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bangun sudah. Oke. Coba kita ke belakang ya. Iya, bau busuk apa ya? Busuk ya. Iya mas. Iya kan? Iya mas. Ini kayak dari dapur. Dari dapur baunya ya. Astagfirullahaladzim. Dia muncul lagi. Ah. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Coba Mas Adi kita dekati yuk. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah mas. Iya. Mas tolong saya mas. Oke. Oke Mbak, ya tenang Mbak. Ya tenang ya Mbak ya. Tolong adik saya mas. Iya. Kasihan. Iya. Hidup nggak tenang, mati pun nggak tenang mas. Gimana mas? Oke tenang. Kita akan membantunya. Insya Allah dari almarhum ini dia akan tenang gitu. Iya mas. Jadi jenengan semua yang tenang juga ya. Iya mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Iya loh. Oke Mas Budi, pegang kamera. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, benar-benar baunya. Ini mohon maaf ya Mas, Mbak. Tapi emang baunya ini benar-benar menyengat banget. Bau busuk banget. Oke, tenang, kami akan membantu Anda. Saya coba untuk mengambil paku-pakunya. Coba sini Mas Budi, lihat di kamera, saudara. Astagfirullahaladzim. Itu paku-pakunya pada menempel. Dan ulat-ulat ini selalu menggerogotinya. Oke, siap ya. Bismillah. Wahai batu Dharma Wijaya, terbukalah. Allah. Ambilkan piring Mas. Tolong ambilkan piring. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Benar-benar baunya luar biasa sekali. Allahu Akbar. Oke. Itu Mas Budi. Paku ini yang sudah membuat perutnya membusuk. Oke. Coba kita tutup dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tenang saja. Anda ini sudah tidak akan merasa kesakitan lagi. Mungkin ini nanti kita bakar. Iya. Oke. Coba kita interaksi dengan ini arwah dari Mas Tri ini supaya dia ini tenang. Kita juga harus menyempurnakannya juga. Oke. Siapa sih dia? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mohon maaf. Ini saya akan memasukkan diri Anda ke raga saudara saya. Siap ya Mas? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Diriku mengucapkan terima kasih kepadamu. Baiklah, sama-sama. Saya mohon izin kepada diri Anda untuk kedepannya, untuk tidak mengganggu kakak-kakak Anda lagi. Baiklah, sebenarnya diriku tidak mengganggu, hanya saja diriku ingin meminta tolong kepada mereka. Iya, saya mengetahuinya. Anda itu kan meminta tolong, namun caranya salah. Mereka itu ketakutan. Anda tahu tidak? Kakak Anda itu sampai disantet juga
oleh orang yang tidak suka dengan diri Anda. Memang mereka masih dendam kepadaku, sehingga keluargaku yang menjadi korbannya. Astagfirullah. Ya, saya turut berduka cita dengan apa yang sudah terjadi kepada diri Anda. Dan kemudian saya mohon kepada diri Anda untuk kedepannya insya Allah sudah tenang lagi. Terima kasih banyak, dirimu sudah membuatku menjadi tenang. Alhamdulillah, Karena sama-sama. sudah lama diriku merasakan sakit di perut. Iya, saya paham Mas Tri. Sampai perut Anda itu digigiti oleh ulat-ulat kecil seperti itu. Oleh diriku menemui semua keluargaku. Baiklah, Mbak Kokom sama Mas Eri, ini dari adanya jenengan ingin sepertinya berterima kasih kepada panjenengan semua. Silakan maju aja, nggak apa-apa, tenang saja. Monggo maju di depan. Ada yang disampaikan oleh adanya jenengan ini. Mas, Mbak, ada yang meminta maaf kepada kalian. Sebenarnya ada tidak mengganggu kalian, hanya saja ada yang minta tolong kepada kalian. Iya. Sekarang kamu udah tenang. Kamu udah bisa balik ke alam kamu. Apa ada yang bisa dimaafkan? Ya, Mbak akan maafkan sama Heri, Cek. Tentu, Terima kasih, Mbak. tentu Mas, Anda ini pasti akan dimaafkan karena Terima kasih, Kang. Anda itu kan hanya ingin meminta tolong kepada mereka. Jadi mereka memaklumi juga, benar ya Mas ya, Mbak? Iya. Tapi ini Mas sama Mbaknya sudah ikhlas kalau misal adanya jenengan ini saya sempurnakan dan supaya tenang di alamnya. Ya, saya ikhlas. Sudah ikhlas. Ya. Dan apakah Anda ini juga ikhlas jika saya tenangkan? Tentu saja diriku sangat ikhlas. Alhamdulillah. Jika Anda sudah benar-benar ikhlas kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya turut senang. Dan diriku sudah merasa tenang karena kakakku sendiri sudah memaafkanku. Iya, mereka pasti memaafkan Anda kok. Bukan Anda yang bersalah, tapi orang itu yang sudah mengirimkan diri Anda. Iya, diriku juga. Ya sudah, begini saja. Ini kalau boleh tahu, nama panjang Anda siapa? Triyono. Oh, Triyono. Ya sudah, begini. Saya akan menyempurnakan diri Anda. Apakah Anda sudah ikhlas lahir dan batin? Tentu saja diriku ikhlas. Alhamdulillah, jika Anda sudah ikhlas, maka saya akan membantu menyempurnakan diri Anda. Terima kasih banyak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Triyono. Lahumul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Oke, mohon maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus adik saya gimana, sudah ini kan? Sudah tenang atau belum, Mas? Ya, Mas. Iya, alhamdulillah kalau adanya jenengan ini sudah tenang semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini maksudnya nggak ada dampak buat adik saya Heri kan? Insya Allah tidak akan kena dampaknya dari adanya jenengan ataupun jenengan sendiri, Mbak. Nah, monggo duduk di depan dulu yuk. Ini di bawah sedih. Ya, kita duduk di depan dulu. Monggo. Nah, dengan dulu Mas Udi. Jadi begini, kalau adik jenengan itu sudah tenang, kemudian insya Allah dari keluarganya panjenengan juga tidak akan diganggu. Alhamdulillah, ya semua itu bukan berkat kita tapi berkat Yang Maha Kuasa. Begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya Mas karena udah bantu keluarga saya. Oke, sama-sama Mbak Mas. Ya, ibaratnya kita harus saling membantu lah. Sesama umat manusia kan harus tolong menolong. Begitu. Sebentar.
Apa disampaikan? Kayaknya dari makhluk yang tadi itu yang saya tobatkan, dia itu berhasil mencoba untuk menobatkan mantan tuannya itu tuh, yang sudah membuat celaka adik mereka ini, yaitu Mas Tri. Dan dia itu juga benar-benar menyesal katanya sih. Dari makhluk tadi dia berkata bahwa tuannya itu sebenarnya sudah menyesal dari dulu hingga sampai membunuhnya. Dia itu sudah benar-benar sudah tidak ingin melakukannya lagi karena penyesalannya itu benar terus menerus sampai sekarang begitu. Jadi dia itu sudah memilih untuk bertobat. Iya, dia itu katanya juga sudah keluar dari pekerjaannya sih. Sudah. Ya nggak tahu bagaimana, ya itu urusan mereka lah. Cuma yang dikatakan makhluk ini tadi dalam pikiran saya dia berkata seperti itu sih. Dia menggunakan telepati ini. Oke. Alhamdulillah dari pelakunya itu sudah bertobat. Jadi masnya sama mbaknya tidak usah dendam kepada dirinya. Ya namanya takdir kan sudah Gusti Allah yang mengatur begitu. Jadi tidak usah ada dendam begitu ya. Terima kasih buat Mas Hendrik Oke. menyembuhkan Mbak Kokon, terutama sudah menyempurnakan adik saya Tri. Iya, sama-sama Mas, Mbak. Intinya ambillah pembelajaran yang bisa dipetik ya Mas sama Mbaknya. Yang sudah biarlah berlalu begitu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah saudara, akhirnya permasalahan di sini terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kemudian nanti juga kita secara offline akan menetralisir paku-paku itu. Kemudian kita akan membakarnya nanti. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.